Di dunia Blue Star, binatang buas merajalela. Setiap orang bisa membangkitkan sebuah kemampuan dan menjadi pembangkit tenaga listrik, menguasai wilayah mereka sendiri. Namun, Su Jingming yang telah bertransmigrasi hanya punya kemampuan peringkat E. Untungnya, sistem biru tua muncul dan meningkatkan kemampuan arus lemah peringkat E miliknya itu menjadi petir ilahi cakrawala ungu peringkat S. Membunuh binatang buas memberikannya poin kemampuan 1.500 poin. Kemampuan petir ilahi cakrawala ungu berevolusi petir ilahi kekacauan rank triple S, dan itu benar-benar menjadi kekacauan yang benar-benar tidak terbendung. Gimanakah? Kisah lengkapnya langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekolah menengah kedua Jiang Sheng, tepatnya di kelas senior 5. Satu hari lagi menuju Unfit. Unfit exam sudah dekat. Belajar keras selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini, ucap guru yang ada di sana. Guru juga mengatakan, bagi mengikuti ujian Ars Liberal, pulanglah malam ini dan pastikan semua peralatan menggambar kalian sudah siap. Ini merupakan Chen Fan, seorang wali kelas. Chen Fan menambahkan, bagi kalian yang mengikuti ujian martial arts, sebaiknya siapkan suit combat dan weapons kalian. Aku akan menegaskan hal ini untuk terakhir kalinya. Ujian martial arts membawa resiko kematian. Aku tidak merekomendasikannya kepada siapapun dengan kekuatan awaken di bawah rang D. Dengan mendengar hal itu, seorang siswa yang bernama Su Jingming kini mengatakan, apakah dia ini sedang membicarakanku? Yah, perlu diketahui, dunia ini disebut sebagai bintang biru, dan tingkat teknologinya kira-kira sama dengan kehidupanku yang sebelumnya. Tapi, ada juga bis yang menyeramkan dan haus darah, dan ada juga sang awaken yang punya kemampuan yang dapat melawan bis ini. Setiap orang membangkitkan suatu kemampuan pada usia 16 tahun dan jenis kemampuannya sangat beragam sekali. Kualitas kemampuan ini juga bervariasi. Menurut sistem rank bintang biru, kemampuan dibagi menjadi 9 rank. Sebagian besar orang hanya dapat membangkitkan kemampuan antara rank F dan rank D saja. Dan kemampuan Su Jingming adalah rank E, Weak, Cur. Saat ini, kekuatannya hampir sama dengan tongkat, Setrum. Kemudian, ada teman dari Su Jingming yang mengatakan kepada Su Jingming, setelah semua yang dikatakan Guru Sen, apakah kau masih tidak berencana untuk mengikuti ujian seni bela diri, bukan? Kau ini hanya sampah rank E saja. Kau hanya akan mempermalukan sekolah jika kau pergi. Kenapa? Kau tidak memilih Ars Liberal saja? Kau bisa bekerja di perusahaan keluargaku dan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Saat ini tadi sangka ada seorang wanita yang mengatakan kepada Huang Tian itu, kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri bukan pada Su Jingming itu. Kini, sosok dari Huang Tian mengatakan kepada gadis yang bernama Lin Qingluan itu, aku akan menunjukkan padamu siapa yang benar-benar terbaik selama Unfit exam nanti. Sedangkan untuk si tampan Su Jingming itu, dia hanya akan mati di tempat ujian. Setelah itu, setelah Huang Tian pergi, Qingluan mengatakan kepada Su Jingming, jangan dengarkan dia, setiap orang punya nilainya masing-masing. Memilih arts liberal dan menjalani hidup di kota, itu juga merupakan pilihan yang bagus. Namun, Su Jingming masih terdiam di sana. Dia tahu, di negara Daxia tempat dia tinggal, pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 jalur, arts liberal dan martial arts. Mereka yang punya kemampuan tingkat rendah atau mereka yang kurang pede dalam bertempur dapat memilih jalur seni liberal yang menguji pengetahuan dan menjadi manusia biasa. Sedangkan bagi mereka yang memilih jalur martial arts, mereka harus memasuki lokasi yang ditentukan selama Unfit exam dan melawan bis sampai mati. Hanya setelah lulus mereka dapat memasuki kampus awaken. Setelah beberapa tahun berlatih di bawah akademi dan para instrukturnya, mereka akhirnya dapat menerobos keadaan mereka yang tidak berperingkat dan menjadi sejati. Rank awaken punya kekuatan yang sangat besar. Su Jingming berkata dalam hatinya, Guru dan Qingluan khawatir aku akan mengalami kecelakaan jika aku mengikuti ujian martial arts. Tetapi, di dunia yang penuh dengan bahaya seperti ini, bahkan jika Su Jingming berhasil menghindari ujian martial arts dengan tingkat kematian yang tinggi, dia tidak dapat menghindari bis yang bisa menyerang kapanpun. Orang tuanya di dunia ini meninggal dalam bencana bis. Dia tidak ingin menjadi tidak berdaya saat nanti dia harus menghadapi hal seperti itu. Tanpa pikir panjang lagi, Su Jingming kemudian mengatakan dengan lantang jika dia masih memilih ujian martial arts itu. Beberapa waktu kemudian, Su Jingming terus saja berlatih akan kemampuan dirinya itu. Latihan demi latihan terus saja dia kencangkan dengan sekuat tenaga, berharap supaya mendapatkan keajaiban. Namun dia sadar ini sangat melelahkan sekali dan dia seakan-akan tidak bisa berlatih lagi. Su Jingming pun kini berkata,
Sejak kemampuanku Awaken, aku memilih tombak sebagai senjataku. Setelah 2,5 tahun berlatih, kemampuanku masih di level beginner. Namun, teknik pertarungan tombak yang menghabiskan 300.000 Lightning Gale Break sedikit mengatasinya, membuatku sedikit lebih kuat daripada rata-rata Awaken rank E itu. Tapi, angka kematian siswa di bawah rank D dalam ujian martial arts semakin tinggi setiap tahunnya. Jika dia ingin masuk ke kampus Awaken, dia harus mempertaruhkan semuanya. Tanpa diduga, kemudian sistem tiba-tiba teraktifkan begitu saja. Ini adalah klaim paket pemula yang langsung saja memberikan sesuatu kepada Su Jingming itu. Su Jingming sangat penasaran tentang apa yang ada dalam paket ini. Ternyata paket newbie ini berisi kemampuan rank S, 200 poin ability. Kini, Su Jingming berkata dalam hatinya, kemampuan rank S bahkan di negara besar seperti Daxia, hanya satu yang muncul setiap 3 atau 4 tahunnya. Salah satu muncul mereka diperebutkan oleh kampus-kampus Awaken, memberikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya padanya, dan dikembangkan menjadi kultivator tingkat atas. Dan tanpa pikir panjang, Su Jingming bergegas untuk mengklaim itu begitu saja. Sehingga kemampuan rank S, Firmament, Divine Lightning didapatkannya. Proses pun kini mulai dilakukan pada tubuhnya itu, 10%, 20%, 30%, hingga akhirnya ledakan besar terjadi di sana. Dengan apa yang terjadi ini, membuat orang-orang yang ada di sekitaran kini bertanya, apa yang telah terjadi di rumah keluarga Su itu. Kini, orang-orang pun mulai menelpon panggilan darurat, mencoba untuk membantu Su Jingming yang mungkin terjebak di dalam tempat itu. Saat ini, Su Jingming menderita sangat kesakitan sekali. Dia pun terus mencoba mendapatkan 100% kemampuan itu. Tiba-tiba, langit menjadi begitu gelap, membuat keadaan semakin tidak terbayangkan. Dan naga yang sangat besar pun keluar dari kediaman Wu Jingming itu. Saat ini, seorang petinggi mengatakan, sungguh petir yang mengerikan. Sepertinya, aku dapat merasakan semacam tekanan yang sangat besar. Apakah beast dengan atribut petir yang kuat akan menyerang? Kali ini, dia pun memerintahkan legiun ketiga Jiangsheng untuk masuk dalam keadaan siaga tinggi. Itu pun langsung dilaksanakan. Naga yang sangat besar kini seakan-akan terpampang di kediaman Wu Jingming itu. Saat ini benar-benar mengguncang siapapun, dan 80% sudah berhasil didapatkan oleh Wu Jingming, hingga 100% berhasil dia raih. Dan akhirnya, transformasi kemampuan telah selesai. Su Jingming pun kini sangat menganggap jika ini kemampuan rank S, Violet Firmament Divine Lightning-nya. Dia berkata, levelnya benar-benar berbeda dari tongkat setrum lamaku. Satu ledakan saja sudah cukup untuk membuat seseorang hancur berkeping-keping. Meski begitu, Su Jingming menyadari akan satu hal, ini menyebabkan keributan yang terlalu besar. Untung dia mengendalikannya sedikit sekarang. Jika tidak lebih dari sekarang, ruang ini akan hancur. Kemudian, Su Jingming pun mulai mengatakan, oh benar, paket pemula juga memberikanku 200 poin ability. Untuk apakah ini? Poin ability ternyata dapat diperoleh dengan membunuh beast, mengkonsumsi poin kemampuan dapat meningkatkan level dan skillnya. Su Jingming dapat melihat total poin ability-nya dan opsi peningkatan di panel sistem ini. Su Jingming bergegas untuk membuka panelnya itu dan terlihatlah tentang semua hal yang ada pada Su Jingming itu. Saat ini, Su Jingming juga tahu akan satu hal di mana besok merupakan unfit examnya. Dia harus menggunakan 200 poin agility-nya yang paling penting dan meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak mungkin. Su Jingming kini bergegas untuk melakukan pengupgradean terhadap tubuhnya itu. Dan dengan kondisi yang ada membuat Su Jingming pun mulai berkata, apakah ini rasanya energi? Perbedaan darah dan peredaran darahku terasa sangat lancar sekali. Cara berpikir juga semakin berkembang. Su Jingming pun mulai menunjukkan performa yang luar biasa ketika dia mencoba kekuatan barunya itu. Dia tahu, setelah atribut dasar meningkat, baik saat memakai combat skill atau mengendalikan superpower, dia akan mendapatkan peningkatan yang sesuai. Su Jingming juga berkata, kedua atribut inti ini meningkat 20 poin, itu berarti satu superpower poin setara dengan 0,2 vitality atau 0,2 Hearth Spirit. Dengan kekuatan yang dimiliki sekarang, masuk kampus superpower sudah pasti bisa dilakukan oleh Su Jingming ini. Dia hanya tidak tahu dia berada di peringkat berapa dari lebih dari 700.000 peserta di Provinsi Jiangnan ini. Bagaimana kalau dibandingkan dengan para jenius yang sejak kecil sudah dilatih oleh guru terkenal? Su Jingming akan ke gym bela diri buat ngetes nilai spesifiknya.
Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba pemadam kebakaran datang ke tempatnya Su Jingming untuk melakukan pemeriksaan. Mereka mengatakan jika mereka mendapatkan telepon dari layanan darurat, katanya ada kebakaran. Su Jingming kemudian mengatakan, seharusnya itu cuma gelombang energi saat aku melatih superpower. Sekarang sudah tidak apa-apa. Mendengar hal itu, pemadam mengatakan begitu. Kalau begitu, keadaan sudah aman, kita akan pulang. Di sana juga, dia mengatakan kepada Su Jingming, seorang siswa lagi melatih superpower sampai timbul gelombang besar begini. Anak muda sekarang benar-benar menakutkan. Kemudian, ketika turun, Su Jingming mendapatkan perkataan dari orang-orang di sekitaran, apakah tidak terjadi apa-apa padamu? Su Jingming mengatakan tidak masalah paman, itu sudah diselesaikan. Kali ini, Su Jingming mengatakan jika dia mau latihan sedikit lagi. Karena besok merupakan ujian kampusnya, dia akan mencoba melakukan yang terbaik. Sebelum itu, perlu diketahui bagi para pengguna Awakener yang berambisi menjadi pengguna superpower seutuhnya, melatih tubuh dan pikiran adalah hal yang terpenting. Makanya, muncullah gym bela diri yang menyediakan fasilitas latihan dan juga pelatihan. Tetapi, tidak semua rumah punya ruang latihan sendiri. Di negara Sia Agung, gym bela diri paling terkenal adalah Thunder Martial Arts Hall dan Fierce Bear Martial Arts Hall. Dikatakan bahwa Fierce Bear Martial Arts Hall ini, biaya keanggotaannya 100.000 yuan per tahun, itu lebih cocok untuk siswa dari keluarga kaya. Sedangkan Thunder Martial Arts Hall terbuka gratis untuk siswa SMA. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan Tangxi, sepupu Su Jingming itu. Di sana, sosok dari Su Jingming menyapa Tangxi. Dia mengatakan, apakah kamu juga latihan di Thunder Martial Arts ini? Ki kini mengatakan, ya, aku cuma lagi sama teman-teman saja. Di sana Su Jingming mengatakan, oke kak, kalian nikmati saja, aku mau masuk ke ruang latihan. Dalam kondisi yang semacam ini, Ki berkata dalam hatinya, aneh sekali. Kayaknya dia kelihatan berbeda dari sebelumnya. Di sana Ki juga memperkenalkan Su Jingming kepada teman-temannya. Ki mengatakan jika itu merupakan sepupunya Su Jingming, sama kayak mereka, dia siswa kelas 3 yang akan ujian militer besok. Kemudian, pria lain mengatakan, kamu penasaran gitu, Xiaoya? Mau cari calon pacar ini? Xiaoya kemudian mengatakan, kenapa tidak? Kalau lihat dari wajahnya, selama kemampuannya tidak terlalu buruk, dia bisa jadi pacar yang pas buat dibanggakan. Kini Ki langsung mengatakan, kamu bakal kecewa. Sepupuku cuma dapat superpower kelas E saja. Xiaoya pun terkejut mendengar hal itu dan pria kembali mengatakan, superpower kelas E tapi mau ikut ujian bela diri. Yah, setidaknya dia berani. Ki mengatakan, berani saja tidak cukup. Resikonya terlalu besar. Kalau aku mending tidak usah ikut. Kemudian Xiaoya mengatakan, udahlah, jangan bahas ini lagi. Kita kan mau jalan-jalan di Thunder Martial Arts Hall ini. Mereka melakukan ini karena mereka tahu sebelum ujian sedikit santai itu bagus buat badan dan pikiran mereka. Kita kemudian diperlihatkan dengan Su Jingming yang mencoba untuk memulai latihan. Tombak yang dipegang rasanya lebih ringan dari sebelumnya. Ini bukan karena tombaknya, tapi karena fisiknya jadi lebih kuat. Namun, ujian nasional besok tidak ada waktu buat cari senjata yang lebih cocok. Su Jingming akan melihat dulu kekuatan maksimumnya tanpa bantuan superpower. Pengetesan pun mulai dilakukan oleh Su Jingming membuat kerusakan yang cukup fatal. Saat ini, Su Jingming juga tahu seluruh ruang latihan terbuat dari primary memory metal dan akan kembali ke bentuk semula selama masih dalam batas serangan yang bisa ditampung. Su Jingming menyadari efek dari kekuatannya, itu berarti kekuatan fisiknya, murninya itu hampir 2 kali lipat. Awakener biasa punya batas fisik tertinggi cuma 100 kalori saja. Selanjutnya, Su Jingming akan mencoba Purple Sky Divine Thunder. Su Jingming berhasil melakukan itu memberikan efek kerusakan fatal 3021 kalori. Kini, Su Jingming berkata, sesuai dugaanku, ini memang superpower kelas S benar-benar hebat. Serangan superpower lainnya cuma 100 kalori saja. Padahal, Su Jingming belum mencapai level pertama, tapi dia sudah bisa mengeluarkan serangan yang sebanding dengan superpower level pertama menengah. Ini belum batasnya. Dia kembali mencoba menggunakan kekuatan fisiknya dan kompas skill yang saling melengkapi yang merupakan jurus pamungkasnya itu. Su Jingming pun benar-benar menunjukkan aksinya di tempat itu, mengeluarkan ulti yang sangat tidak terbendung sekali menghancurkan itu semua. Su Jingming berteriak dengan kencangnya, memberikan respon yang tidak terduga pada aula utama, seakan-akan gempa berdatangan begitu saja.
Pada lantai yang sama, sepupu juga mengalami hal yang sama yang dilakukan oleh Su Jingming itu. Orang-orang pun mulai berkata, fluktuasi energinya kuat sekali. Ini sudah di level pengguna superpower. Kini Xiaoya pun mengatakan bukankah lantai ini khusus siswa SMA saja? Orang-orang jenius dari Jiangsheng yang sudah di level pengguna superpower itu latihannya di First Bear Martial Art. Kini, rekannya itu mengatakan jangan salah paham dulu. Satu dari mereka sedang latihan di sini. Atau ada siswa SMA yang baru menjadi pengguna superpower. Kini Qi akan mengecek ini terlebih dahulu. Proses dilakukan. Fluktuasi energi berasal dari arah sini dan Su Jingming muncul tepat di sana. Pertemuan pun terjadi di antara mereka sehingga Qi menanyakan apakah Su Jingming sudah mau pulang. Su Jingming mengatakan jika dia mau pulang buat persiapan lagi. Saat ini, Qi tidak tahu jika itu dilakukan oleh Su Jingming. Dia malah mengatakan kepada Su Jingming itu, kalau begitu, semoga sukses buat ujian bela diri besok. Tapi jangan lupa jaga dirimu. Saat ini yang lain juga menganggap jika itu bukan dilakukan oleh Su Jingming itu, fluktuasi energi berasal dari tempat yang akan mereka datangi. Dan ini merupakan tempatnya, tidak salah lagi. Mereka bergegas mengecek itu dan ternyata rusak begitu saja, hancur berkeping-keping. Mereka semua panik dan sangat ketakutan melihat ini semua. Xiaoya yang melihat ini langsung mengatakan astaga. Bahkan memori metal sampai hancur seperti itu. Seberapa kuat serangannya? Apa beneran ada murid SMA squad ini di Jiangsheng? Kini pria mulai mengatakan ini pasti bukan perbuatan siswa SMA. Aku masih bisa merasakan dahsyatnya kekuatan itu. Mungkin ada party lain atau seorang tier 2 yang secara tidak sengaja memasuki lantai ini dan menggunakan ruang pelatihan ini untuk menguji kekuatannya. Namun yang lain mulai mengatakan jika serangan squad ini tidak mungkin berasal dari siswa SMA. Bahkan para jenius dari ibu kota provinsi tidak bisa mencapai puncak tier 1 itu, apalagi seorang dari Jiangsheng. Dan dengan segala yang terjadi membuat Xiaoya kini berkata, tunggu dulu, sebelumnya hanya Su Jingming yang lewat di sini. Menurut kalian apakah dia yang melakukan ini? Mungkin Su Jingming adalah seorang jenius yang selama ini menyembunyikan kekuatannya itu, menunggu untuk mengejutkan semua orang pada ujian besok. Namun yang lain mulai mengatakan, apakah kau terlalu banyak membaca web novel tentang serigala berbulu domba itu? Kau bahkan bisa mengarang cerita yang keterlaluan seperti itu. Untuk menyembunyikan kekuatan, kau butuh kekuatan untuk disembunyikan sejak awal. Pengguna superpower kelas E itu beruntung kalau bisa mengumpulkan 300 kalori kekuatan serangan. Kali ini, si pria kembali mengatakan jika koridor itu membentang dua arah, pengguna superpower yang kuat itu pasti keluar dari sisi yang lain. Itulah sebabnya kita tidak bertemu dengan mereka. Dia bertanya kepada Tangki bagaimana menurutnya. Tangki kini mengatakan, mungkin saja. Kemudian dia melihat tanda yang mirip sekali dengan bekas tombak. Dan dia pernah melihat Su Jingming membawa itu tadi. Dia kini mulai berkata dalam hatinya, apakah Su Jingming benar-benar berlatih sendirian demi mengikuti ujian seni militer itu?